Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita mulai kegiatan ini dengan bersyukur kehadirat Allah serta berniat mempelajari ilmunya Allah. Mitra Persada, dalam suasana yang sangat menyenangkan ini kita bersama-sama mempelajari ayat-ayat Al-Quran melalui kajian Radio Persada. Kita mempelajari tafsir surat An-Nahl yang ada di juz 14 Al-Quran kita. Monggo, apabila ada Al-Quran di rumah, kita buka surat An-Nahl ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil ardh فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. Mitra Persada, kita maknai dulu. Wallahu utawi Gusti Allah iku angzala wus nurunake sapa Allah minas samai saking langit ma'an ing banyu fa ahya mongko nguripake sapa Allah bihi kelawan ma al-arda ing bumi ing daratan bin nabati oleh nguripake Gusti Allah bin nabati kelawan pira-pira tetukulan ba'da mautiha ing dalem sause matine ardh. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia telah menurunkan air dari langit turun ke bumi. Jadi air hujan turun itu juga atas kehendak Allah, atas kemauan Allah. Makanya kita lihat di Sanan Wetan itu hujan deras, di Sanan Kulon kering, tidak ada hujan. Di Karang Bendo Ponggok hujan deras. Di Bendosari Sanan Kulon tidak ada hujan. Karena sesuai dengan kehendak Allah. Kata orang itu Sanan Kulon itu selalu terakhir turunnya. Jadi kebahagiaannya hanya sedikit terakhir dan tidak lama seperti daerah lain. Ya sudah, kita terima apa adanya. Jadi Allah itu telah menurunkan air dari langit dan ternyata berfaedah. Dengan air itulah bumi yang tadinya tandus, yang tadinya kering menjadi seger, subur, menumbuhkan beberapa tanaman, termasuk rumput, termasuk kalau dulu kita ingat gadung dan lain sebagainya. Ini merupakan nikmat Allah. Jadi manusia ini harus merasa bahwa dia melakukan apa itu atas kehendak Allah. Dia bisa menghadiri majelis taklim, tausiah,
bisa membuka HP yang di situ isinya tausiah atau pesan-pesan yang baik, itu juga karena kersane Gusti Allah, kehendak Allah. Tapi dalam Al-Quran kalau yang dilakukan itu adalah buruk, maka jangan menyandarkan kepada Allah, taat duban karena adab, jadi jangan mengarahkan perbuatan jelek itu, wah ini kan kehendak Allah, ini aku ngene iki, itu tidak baik. Nikmat-nikmat seperti inilah yang harus kita syukuri. Syukur di setiap saat. Bahkan alhamdulillah ya ala kulli hal. Jadi lafaz alhamdulillah itu di setiap sebaiknya dilakukan setiap saat, baik dalam suka maupun duka. Karena ini sudah ada contoh dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia anaknya meninggal, diberitahu anaknya meninggal, dia mengatakan alhamdulillah, insya Allah anakku husnul khotimah gitu. Jadi kita ini sedang banyak duit atau sedang sedikit atau habis sama sekali, ya alhamdulillah masih diberi badan yang sehat, masih bisa mengerjakan sholat dan seterusnya. Dengan bersyukur seperti itu, maka Allah senang. Kalau Allah senang, ya Allah memudahkan urusannya. Inna fi dzalika, setuhune iku ing dalem mengkono-mengkono al-madzkur kang wis disebut, la ayatan yakti utawi dadi tondo kebesarane Gusti Allah, dalatan nuduhake alal ba'si ing atase hari kebangkitan, liqaumin kedue kaum, yasmauna kang ngrungu sapa kaum, sima atadaburin kelawan ngrungune wong, ngrungune angen-angen. Jadi turunnya air dari langit ke bumi, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman, itu menjadi bukti yang nyata bahwa hari kebangkitan itu pasti terjadi. Jangan dibayangkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang di kuburan, orang yang sudah menjadi tulang belulang, bahkan sudah menjadi tanah, bahkan sudah dipindah-pindah, atau orang yang terbakar, yang fisiknya sudah tidak bisa dikenali, orang yang tenggelam, orang yang dimakan binatang buas. Allah mampu membangkitkan mereka itu. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Tidak ada penciptaan kalian atau kebangkitan itu ya kecuali seperti tiupan, satu kali tiupan. Apalagi kalau menghidupkan lagi sesuatu yang sudah pernah ada. Walaupun bagi Allah menciptakan yang baru yang belum ada contoh sebelumnya, ataupun menghidupkan lagi, membangkitkan lagi, itu posisinya sama mudahnya. Kalau bagi manusia menciptakan barang yang sebelumnya belum ada itu lebih sulit dibanding membuatnya lagi yang sudah ada contohnya. Tapi bagi Allah itu dua-duanya mudah. Ya tinggal kun, begitu saja. Kita lihat misalnya, tahu-tahu gunung meletus, tahu-tahu jalan itu tergerus oleh air sehingga rontok, tahu-tahu bumi ini bergetar, ada gempa. Itu sesuai kehendak Allah, ya seketika terjadi. Makanya kita hidup ini selalu
berlindung kepada Allah, mohon perlindungan. Ya jangan dilupakan ketika kita mau bepergian baca-baca, ketika mau tidur ya baca-baca, ketika mau makan baca. Ya Allah, berilah barokah atas apa yang Engkau rizkikan kepada kami ini. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana mu'minin muslimin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberi aku makan dan memberi minuman. Jadi bersyukur dengan mengucapkan bacaan-bacaan yang pas pada saat itu. Sekali lagi, manusia bangkit dari alam kubur itu nyata, hak ya, benar adanya. Dan manusia pada hari itu mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Kalau kita sekarang sudah punya HP canggih, suara apapun, peristiwa apapun bisa kita abadikan. Dan ternyata di dalam gambarnya itu persis kejadian yang kita lakukan kan. Maka Allah nanti pada hari kiamat juga seperti itu. Rekaman kita itu akan dibuka kembali. Masya Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini, hari kiamat, kami nonaktifkan mulut mereka, ganti berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, dan ganti menjadi saksi kaki-kaki mereka. Maka tangan-tangan kita ini kalau kita gunakan, ambil sajadah, ambil Al-Quran, kita bawa ke musola, tangan kita untuk berwudu, kaki kita untuk memakai sandal, pergi ke musola dalam rangka sholat, dalam rangka mempelajari ilmu melalui pengajian atau taklim di situ, melalui kegiatan perbuatan yang baik, nyapu di situ. Semua itu akan terekam, ya, direkam oleh Allah. Mudah-mudahan usia kita ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa innalakum lan setuhune iku kedue sira kabeh fil an'ami ing dalam pira-pira raja kaya la ibratan yakti utai pelajaran, iktibaron pitutur, nuski maringi numan sapa ingsun kum ing sira kabeh bayanun lil ibrah. Jadi pelajaran itu apa? Pelajaran dari adanya binatang ternak. Jadi kamu dari binatang ternak itu memperoleh pelajaran. Apa pelajaran itu? Pelajaran itu adalah nusqikum. Kami beri kamu minuman mimma saking barang fi butuniha kang tetep ing dalam pira-pira wetenge an'am. Jadi pelajaran dari binatang ternak itu yang bisa diambil, kami memberi minum kamu dari binatang ternak itu, dari susunya, dari perutnya kan susu itu kan keluar min baini farthin wadamin gitu kan, keluarnya itu dari kotoran dan darah, dari sela-sela itu. Ternyata susunya ya nikmat sekali, tidak bercampur darah, tidak bercampur kotoran. Ini adalah keunikan, keajaiban yang diciptakan Allah. Jadi binatang ternak itu bisa dijual, akhirnya kita mendapat rezeki dari situ.
bisa sebagai hiburan, kita terhibur dari suara-suaranya, dari gerak-geriknya, dan juga bisa memperoleh gizi dari minuman air susunya. Masya Allah. Allah itu apa namanya ya, termasuk hemat ya, bukan hemat, apa namanya, jadi satu benda itu manfaatnya banyak sekali itu ya, tidak apa namanya, tidak jauh juga dari diri kita kan. Tangan ini bisa untuk ngambil apa, bisa untuk makan ya, bisa untuk sholat, sedekap itu takbir apa, ngangkat tangan, berdoa ngangkat tangan. Nah, jari-jari kita itu bisa untuk apa, simbol atau isyarat kan. Kalau lingkaran tanda apa, kalau 2 jari tanda apa, kalau 5 jari dada gitu kan. Nah, kalau memuji orang jempol, wah antum top, kamu bagus, bagus, mantap. Tapi yang jari kelingking ini jarang ya. Untuk apa ya ini? Wah, kalau itu kalau diarahkan ke orang itu bisa jadi tanda apa, menghina. Ini mitra prasa. Kanjeng Nabi saja menyampaikan sesuatu juga memakai jari kan. Bu'istu wassa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah ke alam dunia ini, sedang hari kiamat itu seperti ini, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi selisihnya hanya sedikit kan. Artinya hari kiamat itu sudah dekat karena para nabi sudah berakhir di Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang hidup di akhir zaman, yang diberi kelebihan-kelebihan dibanding umat yang lalu ya. Misalnya umat dahulu itu usianya sampai 950 tahun, 450 tahun, 300 tahun. Nabi Ibrahim itu lebih dari 100 tahun ya. Kita umat Muhammad umurnya, Kanjeng Nabi bersabda, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Maka diberilah anugerah yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Yaitu kalau dibanding tahun-tahun ya, dibanding apa, lebih bagus dibanding 1000 bulan, berarti sekitar 83 tahun 4 bulan. Itu aja malam itu lebih baik. Jadi antara maghrib sampai subuh, sampai adzan subuh itu waktunya hanya sebentar kan, hanya itu saja. Maka dimungkinkan masing-masing manusia, orang yang beragama Islam, memperoleh Lailatul Qadar, karena kan pada malam itu dia sholat maghrib, pada malam itu dia berbuka. Berbuka itu ya ibadah, diniyati ibadah untuk memperkuat fisik dan seterusnya. Sholat isya berjamaah, apalagi tadarus, qiyamul lail ya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi dia beramal satu pada malam itu, Lailatul Qadar itu sama dengan dia lebih baik ya, lebih baik dibanding beramal 83 tahun 4 bulan. Itu khairun min alfi syahr. Jadi lebih baik. Ya minimal sama. Berarti kalau membaca astaghfirullahaladzim 1 kali sama dengan membacanya 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Kalau hari itu hitungannya 360.000 hari. Jadi perbanyaklah amal di malam itu. Nah, di mana Allah tidak memberitahu kita. Nah, Kanjeng Nabi aja memberi gambaran, itu adalah malam 21 sampai malam 29. Pada malam-malam ganjil tersebut ya sebaiknya malam genapnya jika kita beramal, pasti akan mendapati. Kanjeng Nabi itu kalau di saat itu beliau beriktikaf di Masjid Nabawi. Pokoknya kalau sudah malam-malam 20 ke atas itu beliau lebih istimewa amalnya, apa namanya, memperbanyak ya.
Kalau kita yang ahli Quran, baca Al-Quran, khatam, diulangi lagi. Kalau ahli sholat ya sholat. Apa kalau sholat di luar waktunya? Ya sholat mutlak kan, sholat sunat mutlak. Atau yang keahliannya itu ceramah, pada saat itu ceramah. Tapi ceramah satu malam berapa kali? Paling hanya 2-3 kali gitu ya. Ya amal kita tambahi, kita tingkatkan, khususnya pada malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah merupakan peristiwa turunnya Al-Quran 30 juz dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Kalau 17 Ramadan itu nuzulul Quran memperingati turunnya Al-Quran yang pertama kali. Apa dalilnya? Itu wama anzalna yaumal furqan yaumal taqal jam'an, di awal juz 10 itu surat surat Al-A'raf ya. Jadi turunnya Al-Quran pertama kali itu pada 17 Ramadan, di mana pada saat dulu itu terjadi perang Badar, yaumal taqal jam'an. Yaumal taqa ing dalem dinane tetemu sapa al jam'ani kelompok loro, yaitu kelompok muslimin dan kelompok kafir di Badar. Jadi turunnya surat Al-Alaq, juz amma itu surat Al-Alaq ayat 1-5 itu pada 17 Ramadan. Para ulama menyepakati seperti itu. Mayoritas berpendapat seperti itu. Mitra Persada, min baini farthin ing dalem antarane saflil kurs, jadi antara kotoran, jalan kotoran, wadamin dan jalan darah, labanan ing susu, khalison kang murni, laya subuhu ora nyampurihu ing laban, apa sayun suwiji-wiji minal farthi wadami, baik dari kotoran maupun darah, tidak bercampur, walaupun keluarnya ya di tepi darah dan tepi kotoran tersebut. Ini kan kelebihan Masya Allah, dan berkali-kali manusia cukup memberi makanan kepada binatang ternak tersebut, maka akan keluar di situ susunya, akan muncul darahnya, kotorannya, yang pokoknya yang di dalam itu ada semua. Dagingnya tambah gemuk gitu ya, tetapi juga tuh keluar air susu yang murni. Wah, itu bergizi sekali. Kalau dikemas begitu ya tambah mahal ya. Susu SGM, susu apalagi, susu bendera, susu apalagi, susu yang berasal dari binatang ya. Min ta'min au rihin au launin au bainahuma. Jadi baik rasanya berbeda dengan darah, berbeda dengan kotoran, maupun rihin baunya tidak sama dengan bau kotoran dan bau darah. Au launin utawa rupane, warnanya tidak sama dengan warna darah, tidak sama dengan warna kotoran. Au bainahuma, atau antara keduanya. Pokoknya susu itu murni betul. Saigon halih gampang, lisaribina utawa cocok kanggo lisaribina kedue wong-wong kang nginum, wa min samaratin nakhili lan saking woh-wohane kurma, wal anabi lan pira-pira anggur, tattakhiduna ndadekake sira kabeh minhu saking samaratin nakhli wal anab sakaron ing barang kang mabukake,
warizqon lan rezeki kang bagus, hasanan kang bagus. Inna fi dzalika satuhune iku tetep ing dalem mengkono kang disebutake mau la ayatan yakti utawi tondo kebesarane Gusti Allah liqaumin kanggo kaum yaqiluna kang duweni akal sapa kaum ayatadabbaruna angen-angen sapa kaum. Yang ketiga, jadi tadi turunnya air dari langit, kemudian gunanya apa gitu. Kemudian dari binatang ternak kamu mengambil pelajaran karena kami mengeluarkan dari antara kotoran dan darah itu air susu yang sa'ighal lisyaribin, yang ya sangat berguna bagi orang yang minum, nikmat sekali dan bergizi. Yang ketiga, Allah menjelaskan bahwa dari kurma dan anggur itu manusia bisa mengambil faedah, yaitu rizki yang halal, yang enak, yang nikmat, yang bergizi, juga bisa menjadikannya sesuatu yang memabukkan, jadi khomer. Maka di Al-Quran itu wa yas'alunaka 'anil khomri wal maisir, khomer qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Jadi di dalam khamr maupun maisir ini ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Maka kemudian ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibu. Khomer jauhi, udah tegas itu, melalui 4 tahapan. Jadi pengharaman khomer itu melalui tahapan-tahapan gitu, akhirnya menjadi tegas, sudah jauhi. Ini memberi bimbingan pada kita, kalau membuat aturan ya disosialisasikan dulu baru diterapkan. Itu sesuai dengan pentahapan penentuan hukum dalam Al-Quran. Nah, dari buah-buahan ini kalian bisa membuat sesuatu yang memabukkan dan bisa menjadikan rezeki yang enak. Maka yang memabukkan ditinggalkan, kita ambil yang bermanfaat. Mitra Persada, Allah Maha Bijaksana, memberi nikmat kepada manusia dengan berbagai nikmat, juga menjelaskan ini yang berbahaya bagi kamu. Kita tahu bahwa sesuatu yang dilarang oleh Allah, oleh agama ini sangat tidak bermanfaat bagi manusia, bahkan membahayakannya. Maka selayaknya kita hindari, karena membahayakan fisik dan psikis kita. Allah itu bijaksana sekali, sangat supaya manusia ini patuh dalam rangka supaya beruntung, menguntungkan manusia. Maka mudah-mudahan tausiah atau majelis kita hari ini memberi manfaat kepada saya dan kepada mitra Persada dimanapun berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.